Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan sebuah film inspiratif, bertema aksi yang dilakukan dengan mobilnya. Film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, khusus menceritakan tentang perjalanan dari Hobbs dan juga Shaw, yang akhirnya membawa mereka pada suatu misi yang sama. Di suatu tempat, sebuah pasukan rahasia sedang menjalankan misi, untuk merampas suatu paket milik sebuah organisasi. Salah satu pasukan terlatih itu adalah seorang wanita, yang bernama Hetty. Dengan keahliannya, dia berhasil meretas koper itu, dan mendapatkan benda di dalamnya. Mengira misinya sudah berhasil, tiba-tiba sosok misterius dengan motornya sudah menghadangnya. Dia adalah Briston, pemimpin dari orang yang mereka kalahkan. Saat ini dia menjadi bahan uji coba dari sebuah kelompok bernama Ition, untuk membuat manusia modifikasi, yang dilengkapi berbagai macam teknologi di dalamnya. Hasilnya seperti yang terlihat sekarang, matanya seperti komputer, ditambah fisiknya yang berkali-kali lipat lebih kuat. Mengira akan kalah, Hetty tidak ingin menyerahkan isi paket itu, kemudian menyuntikkan pada dirinya sendiri, yang ternyata sebuah virus. Ketika mendekat, musuhnya itu sudah terlambat, karena Hetty sudah menghilang. Briston memiliki cara agar semua pihak memburu wanita itu, dengan cara melaporkan berita palsu, yang isinya bahwa wanita itu mengkhianati pasukannya, dan mencuri virusnya. Who's gonna stop me? Di tempat yang sangat jauh, saat ini Hobbs memiliki banyak waktu, untuk bersama dengan anaknya. Mereka berdua sangat akrab, bahkan Hobbs sesekali memeriksa pekerjaan sekolah yang dilakukan anaknya. Selama ini, anaknya itu tidak mengetahui silsilah dari keluarga ayahnya. Hobbs tidak pernah menceritakannya, karena masa lalu keluarganya sungguh kelam, sehingga dia pergi dari sana. Di tengah obrolan sambil makan itu, tiba-tiba salah satu kenalan dari Hobbs datang ke sana. Dia bernama Locke, yang merupakan anggota CIA. Tanpa basa-basi, orang itu ingin meminta bantuan, untuk kasus yang sedang ditanganinya. Sebuah virus mematikan yang bernama Snowflake telah dicuri, oleh salah satu agen rahasia Inggris. Namun anehnya, luka pada korban lainnya adalah sebuah pukulan yang sangat keras, yang tidak mungkin seorang wanita bisa melakukannya. Oleh karena itu CIA menyelidiki, dan ingin mengetahui kebenarannya. Terlebih virus itu adalah rekayasa terbaru, yang bisa melelehkan seluruh organ dalam, dan akan menyebar ke orang lain lewat udara jika sudah aktif. Amin. Pihaknya juga sudah mencarikan partner yang cocok dengannya, yang saat ini sedang didatangi oleh agen lainnya. Dia adalah Shaw, yang saat ini sedang menjenguk ibunya di penjara. Walaupun sebenarnya bisa melarikan diri dengan mudah, ibunya itu hanya ingin menikmati keheningan di sini. Keinginan dia hanya satu, yaitu agar Shaw berbaikan kembali dengan adik perempuannya. Have you spoken with your sister? Karena suatu hal, persaudaraan mereka menjadi renggang, dan ibunya itu ingin mereka rukun kembali. Padahal ketika kecil mereka berdua sangat akrab, bahkan pernah melakukan simulasi perampokan bersama-sama. Beruntung jadwal jenguknya sudah selesai, sehingga Shaw tidak perlu menanggapinya. Ketika di luar, seorang agen CIA datang menemuinya. Shaw yang awalnya acuh langsung merespon, ketika melihat foto adiknya itu, yang ternyata adalah Hetty. Agen itu menjelaskan semua masalah yang terjadi, dan meminta bantuannya. Tentu Shaw menerima misi ini, bukan karena virusnya, tetapi keinginannya untuk menyelamatkan adiknya. Namun seperti yang diprediksi, ketika kedua pria itu bertemu, mereka tidak pernah akur. Walaupun pernah melakukan misi bersama-sama, selalu saja ada yang diperdebatkan di antara mereka berdua. Agen CIA yang mendengar omelan mereka berdua pun tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ketika Shaw ingin pergi, dan menjalankan misi ini dengan caranya sendiri. Begitu juga dengan Hobbs yang tidak ambil pusing, sehingga bisa memulai pencariannya. Melihat sedikit sekali jejak yang terekam di CCTV, Hobbs menyadari bahwa wanita itu sangat terlatih. She's smart. Di apartemennya dia juga sudah memasang jebakan, jika ada orang yang mengikutinya. Saat ini dia berpindah-pindah, sambil melakukan penyamaran. Tetapi cara seperti itu tidak akan mempan untuk Hobbs, yang sudah menunggunya. Awalnya Hobbs baik-baik meminta Hetty ikut bersamanya.
Tentu saja Hetty tidak mempercayainya, dan langsung memukul titik terlemahnya. Berkali-kali dia menyerang, namun Hobbs tidak begitu serius menghadapinya. Hobbs hanya perlu menggunakan sedikit kekuatannya, dan wanita itu langsung tertangkap. Di lain tempat, Shaw yang sudah hafal trik dari adiknya, tentu bisa masuk ke apartemennya dengan mudah. Niat awalnya adalah mencari informasi lewat komputer miliknya. Tetapi kelompok Itian juga datang, yang dapat dipastikan sedang mengincar adiknya. Kelompok itu belum mengetahui kalau orang di depannya lebih berbahaya. Pertarungan langsung terjadi antara Shaw melawan mereka semua. Dari jumlah, Shaw memang kalah. Tetapi dari segi kemampuan, dirinya sendiri bisa mengalahkan mereka semua. Kembali ke tempat Hobbs, saat ini dia sedang menginterogasi Hetty. Melihat pertarungan sebelumnya yang tidak memiliki niatan untuk membunuh, Hobbs menyimpulkan bahwa Hetty bukanlah orang jahat. How do you know that then? Dia akan melindunginya dari kejaran semua orang, asalkan Hetty mau memberitahu lokasi virusnya. Namun Hobbs tiba-tiba mendapatkan telepon penting, sehingga dia menyuruh agen lain untuk mengawasinya. Ternyata, telepon itu berasal dari anaknya, yang rindu dengan ayahnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Hetty untuk melepas borgol miliknya dan melawan agen yang ada. Bahkan Hobbs yang terlihat asik dengan anaknya tidak menyadari keributan itu. Barulah ketika urusannya sudah selesai, dia terkaget, tetapi Hetty dengan sigap langsung mengunci lehernya. Namun, Shaw yang baru sampai di markas itulah yang lebih kaget, karena Hetty adiknya sudah ada di sini. That is my sister. Mendengar kebenarannya, tentu Hobbs perlu mencerna situasi yang ada. Disitulah Hetty mengungkap semuanya, jika virus itu sudah dia tanamkan ke dalam tubuhnya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Briston dan kelompoknya menyerbu ke sana. Selagi yang lain bersembunyi dari tembakan, dia membawa Hetty yang pingsan bersamanya. Mereka kabur menggunakan tali yang sudah disiapkan, dengan langsung terjun ke bawah. Tidak ingin kehilangan, Hobbs dan Shaw melumpuhkan orang yang tersisa, kemudian berniat ikut terjun ke bawah. Dengan tangan kosong, Hobbs terjun menggunakan tali yang ada. Sedangkan Shaw lebih memilih lift di sampingnya. Untuk bisa menggapai musuhnya, Hobbs melepaskan tali itu, dan berhasil melumpuhkan satu orang. Hal yang sama juga dia lakukan pada orang berikutnya. Hetty yang sudah sadar, mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Briston. Kesempatan itu dimanfaatkan Hobbs untuk menimpanya dari atas, sampai terjatuh ke bawah. Shaw juga membereskan anggota dari kelompok itu, yang sudah menunggunya. Kini Hobbs sudah berhadapan dengan Briston, dan berniat menghajarnya. Tetapi berkat teknologinya, Briston bisa memprediksi arah serangan, sehingga bisa menyudutkannya. Di saat itu akhirnya Shaw menyadari, bahwa musuhnya itu adalah kenalan lamanya, ketika di militer. Tetapi Shaw sudah membunuhnya, karena orang itu berkhianat. Briston berterima kasih pada Shaw, karena perbuatannya, kini dia memiliki kemampuan di atas manusia. Sama seperti Hobbs, Shaw juga dikalahkannya dengan mudah. Kesempatan itu dimanfaatkan Hobbs, untuk melempar sebuah bom ke arahnya. Kini mereka harus pergi lebih dulu, karena misinya adalah melindungi Hetty, bersama virus di dalamnya. Walaupun menggunakan mobil yang cepat, Briston tidak khawatir. Motor miliknya bukanlah motor biasa, sehingga bisa terus mengejar targetnya. Dengan ditambah kemampuan dari Briston, sasarannya itu tidak akan bisa hilang dari jangkauannya. Sedangkan Shaw, dengan kemampuannya dia terus melaju dengan cepat, terutama untuk menyulitkan orang di belakangnya. Walaupun jalan ini tergolong padat, dia bisa menyelinap di antara mobil yang ada, dengan kecepatan tinggi. Beruntung Hobbs ada bersamanya, karena ketika lawannya mencoba untuk mengepung, dia bisa menjatuhkannya dengan mudah. Very good. Untuk bisa lari dari kejaran itu, Shaw harus melakukan sesuatu. Dia membawa mobilnya melewati bawah truk kontainer, tetapi musuhnya itu juga bisa mengikutinya. Karena teknologi yang dipakainya itu sungguh merepotkan, dia harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Mengira akan melintasi sebuah bus, ternyata Shaw berbalik dan menabraknya. Selagi Briston terpental, Shaw menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Mengetahui lawannya cukup tangguh, pemimpin dari Itian tertarik dengan kedua orang itu.
Dia menyuruh Briston untuk membuat mereka ada di pihaknya, sehingga bisa dijadikan bahan uji coba selanjutnya. Briston menggunakan cara lain untuk menyulitkan pergerakannya, yaitu dengan menyebarkan berita bohong, sehingga pemerintah ikut mengejarnya. Apparently they control the media as well. Kini mereka semakin terpojok, karena selain kesulitan menemukan orang yang bisa mengeluarkan virus di dalam Hetty, mereka harus bersembunyi. Beruntung Hobbs sudah mengumpulkan informasi tentang penemu dari virus itu sendiri. Orang itu bernama Andreiko, yang sudah keluar dari organisasi Ition. Setelah mendengarkan penjelasan dari Hetty, Andreiko memberitahu semuanya. Jika dalam 42 jam virus itu tidak dikeluarkan, maka kapsul yang masih melindunginya akan larut, kemudian terinfeksi. Selanjutnya virus itu akan menyebar lewat udara, dan seluruh dunia akan terkontaminasi. Alat untuk menyedot virus itu ada di markas Ition, sehingga mereka harus membuat rencana untuk menyusup. Shaw membawa mereka semua ke tempat rahasianya, untuk melakukan persiapan. Pertama, mereka akan menyamar, untuk pergi menemui teman lamanya. Agar tidak terlalu mencolok, mereka menggunakan identitas palsu, dan memakai pesawat komersial. Semua melakukannya dengan baik, termasuk Hobbs, yang untungnya bisa mengelabui semuanya, bahkan dengan tubuh besarnya. Tetapi seperti biasa, jika kedua orang itu dibiarkan bersama terlalu lama, mereka akan saling mengoceh satu sama lain. Kejadian itu bahkan membuat seseorang di sana mendekat, yang ternyata adalah polisi udara. Dengan pengamatannya, orang yang bernama Dinkley itu menyadari, kalau dua orang di depannya adalah mantan anggota militer, sama sepertinya. Reuni ini bahkan membuatnya terharu, karena selama ini dia bosan ditugaskan di tempat ini. Air Marshal Dinkley at your service. Jika suatu saat membutuhkan bantuan, dia siap melakukannya, terutama menyediakan pesawat terbang jenis apapun. Setelah tiba di Moskow, Shaw langsung bertemu dengan temannya, yang bernama Margarita. Dia merupakan salah satu penjahat besar, yang tentu memahami daerah ini, termasuk lokasi dari markas Ition. Markas tersebut sangat besar, terutama laboratoriumnya, sehingga akan sulit mencari alat itu di sana. Satu-satunya cara adalah, dengan menjadikan Hetty umpan, dengan tujuan menemukan alatnya lebih dulu. Selanjutnya Hobbs dan Shaw akan menyusup ke sana, dan menyelamatkannya. Oh, I can handle that part. Dengan seluruh perlengkapan yang diberikan Margarita, mereka yakin bisa menjalankan misinya. Di lain tempat, saat ini Briston sudah menangkap Profesor Andreiko. Dia membawanya ke markas, dan memaksanya untuk membuat ulang virus yang sama. Tentu dengan paksaan, orang itu hanya bisa menurut. Tidak berselang lama, Margarita datang ke sana, sambil membawa orang yang dicari oleh Briston. Tentu dengan senang hati dia menerimanya, dan belum mengetahui, bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Langsung saja Hetty dibawa ke laboratoriumnya, tentu dengan pengawalan yang ketat. Tujuannya berhasil, karena dia sudah ada di salah satu tempat, yang digunakan untuk mengeluarkan virusnya. Dengan kemampuannya, Hetty bisa melumpuhkan penjaganya dengan mudah. Saat ini dia sudah mendapatkan alat itu, dan bersiap pergi. Tanpa disangka, Profesor Andreiko ikut membantunya, dan ingin keluar bersama. Mereka terus mengendap-endap, sambil menunggu tim penjemputan, yang sebentar lagi akan datang. Hobbs dan Shaw menggunakan sebuah pesawat, dan terjun dari atas. Dengan ini, mereka bisa masuk ke markas itu, tanpa terdeteksi sedikitpun. Setelah memasang bom waktu, mereka berdua mengalahkan penjaganya, dan bersiap masuk. Ternyata Briston sudah menyadari, dan menunggunya. Mereka berdua langsung ditangkap, untuk disiksa lebih dulu. Hetty yang sudah menunggu melihat, kemudian mendekatinya. Di sana Briston menceritakan masa lalu, yang membuat Shaw dicap sebagai pengkhianat negara. Ternyata dialah, yang merekayasa kejadian itu. Terutama dengan bantuan teknologi dari Ition, seluruh media bisa dikendalikannya. Sesuai dengan permintaan atasannya, dia menawari mereka berdua, bergabung dengan organisasi ini. What's it to be? Hobbs yang ingin langsung menolak melihat Hetty menyusup, kemudian memiliki ide untuk mengulur waktu. Dari kalimat yang diucapkan, dia menyusupkan sebuah kode, yang membuat Shaw juga menyadarinya.
Setidaknya waktu yang diberikan ini cukup untuk membuat Hetty menodongkan senjatanya. Sialnya senjata itu tidak bisa aktif tanpa sarung tangan dari anggota di sana. Tiba-tiba Profesor muncul dan menembakkan senjata api kepada Briston. Kekacauan ini dimanfaatkan Hobbs dan juga Shaw untuk melepaskan diri. Hetty juga sudah mengambil salah satu sarung tangannya sehingga bisa menggunakan senjata. Misi mereka sudah selesai dan kini saatnya untuk pergi. Hetty yang melompat ke arah mobilnya memberitahu bahwa alat untuk mengeluarkan virusnya tertinggal di dalam truk. Oleh karena itu Hobbs langsung turun dan ingin mengambilnya. Shaw dan adiknya lebih dulu keluar, sambil dikejar beberapa mobil di belakangnya. Sayangnya nyawa Profesor Andreiko melayang di tangan Briston, yang kemudian ikut mengejarnya. Bom yang sebelumnya dipasang akhirnya juga meledak, tetapi orang itu berhasil selamat, sambil mengaktifkan drone untuk mengejar targetnya. Untungnya Hobbs dengan truknya berhasil menerobos, bahkan menabrak salah satu drone, dan keluar dari jalan lain. Shaw yang masih dikejar, kali ini harus memasuki sebuah gedung, agar tidak didekati oleh drone lainnya. Dia membawa mobilnya terjun dari sana, agar drone itu tidak siap, sehingga berhasil dia jatuhkan. Sialnya mobil itu sudah hampir rusak, dan akhirnya harus berputar-putar, agar drone terakhir tidak bisa mengunci sasarannya. Usahanya membuahkan hasil, bahkan drone terakhir itu berhasil dilumpuhkan. Kini saatnya bagi Shaw untuk memindahkan Hetty pada truk yang dibawa Hobbs. Saat akan melompat, Briston berusaha menangkapnya, yang untungnya gagal. Namun dia tidak berhenti di situ saja, dan langsung mengejar mereka bertiga. Menyadari sudah tidak bisa bertahan, Shaw juga harus melompat ke truk itu dengan mobilnya. Take the wheel. Kini Hobbs dan Shaw sudah ada di bagian belakang, untuk menghadang Briston, yang tentu saja langsung datang. Seperti sebelumnya, setiap pukulannya selalu meleset, karena musuhnya itu bisa menebak arahnya. Menghadapi kekuatan yang terlalu besar, mereka berdua akhirnya terpojok. Lagi-lagi keberuntungan datang kepadanya, karena bangunan di belakangnya runtuh, yang akhirnya menimpa Briston. Walaupun bisa bernafas lega, mereka kembali harus berpikir, karena alat yang dibawanya rusak akibat pertempuran sebelumnya. Hetty sudah menyerah, dan ingin agar mereka berdua membunuhnya, agar virus itu tidak aktif sebelum waktunya. Mereka tidak memiliki cara lain, karena tidak ada orang yang bisa memperbaiki alat tersebut. Di situ Hobbs terpikirkan seseorang, yang dia sendiri sebenarnya tidak ingin menemuinya. I know a place. Yaitu bertemu dengan saudaranya, di pulau terpencil bernama Samoa. Berkat bantuan dari Dinkley, mereka bisa sampai di sana, menggunakan pesawat yang dia berikan. Orang itu sangat senang membantunya, bahkan tidak bisa berhenti untuk berbicara. Kini mereka bertiga sudah sampai di sebuah rumah, tempat dari seluruh saudara Hobbs tinggal. Saat ini dia merasa gugup, untuk bertemu dengan Jonah, terlebih sudah menyadari bahwa dia akan dipukul. Setelah apa yang dilakukan Hobbs 25 tahun yang lalu, tentu saudaranya itu tidak memaafkannya. Namun kemarahan itu harus berhenti, ketika sebuah sandal mengenai Jonah. Sandal itu milik ibunya, yang selama ini merindukan Hobbs pulang. Ibunya itu menyambutnya dengan baik, berbeda dengan Jonah yang masih marah dengannya. Apalagi kedatangannya ke sini, hanya menyuruhnya untuk memperbaiki sebuah alat, tentu Jonah langsung menolaknya. Karena keributan semakin besar, ibunya langsung menghentikannya. Seperti seorang ibu pada umumnya, dia menyayangi anaknya, dan ingin membantunya dengan apapun. If he needs anything, we're gonna give it to him. Mereka semua harus saling rukun sebagai saudara, dan saling membantu jika dibutuhkan. Tentu dengan mengeluarkan senjatanya, semua anaknya langsung patuh padanya. Kini Hobbs dibawa, menuju markas dari saudara-saudaranya. Dahulu, ayah dari Hobbs adalah seorang pencuri mobil. Dia bahkan mengajari anak-anaknya, untuk melakukan hal yang sama. Menyadari kejahatannya semakin besar, Hobbs menangkap sendiri ayahnya, agar keluarga ini terhindar dari masalah. Dari situ dia dianggap mengkhianati keluarganya, kemudian memutuskan untuk pergi. Saat ini, bisnis yang diambil alih saudaranya itu sudah legal, dan menjual berbagai macam kendaraan ke luar negeri. Sialnya, seluruh senjatanya juga sudah dibuang, dan diganti dengan senjata tradisional, agar tidak menyalahi hukum.
Beruntung, sebelumnya Hetty membawa salah satu sarung tangan milik musuhnya itu, sehingga bisa meretasnya, untuk membuatnya tidak bisa digunakan sementara waktu. Dengan ini, pertarungan akhirnya menjadi seimbang. Let's go old school. Di tempat lain, Briston yang tentu saja masih hidup, ingin segera membalas. Perbaikannya yang begitu cepat, membuatnya bisa langsung menyiapkan pasukannya, untuk menuju ke lokasi targetnya. Semua itu sudah diperkirakan Hobbs, sehingga dia berencana membuat berbagai macam jebakan. Walaupun musuhnya memakai senjata modern, dengan menguasai medan, akan menjadi keunggulannya tersendiri. Semua saling bahu-membahu, untuk mempersiapkan diri. Jonah juga sudah menganalisis alat itu, dan mulai mengganti material yang rusak. Tabung gas dari penduduk di sana mereka kumpulkan, untuk membuat api yang besar. Tak lupa senjatanya juga mereka perbanyak, agar semua bisa menggunakannya. Hetty yang fokus meretas alat itu, akhirnya berhasil melakukannya. Kini semua persiapan sudah selesai, dan mereka tinggal menunggunya. Hetty menceritakan pada Hobbs, bahwa dia sempat bermusuhan dengan Shaw, karena kebohongan yang dibuat Briston. Saat ini dia sudah menyadari, dan ingin memperbaiki hubungan keluarganya. Oleh karena itu, mereka harus memenangkan pertempuran ini, bagaimanapun caranya. Mengingat kebiasaan dari Briston, musuhnya itu akan menyerang sebelum fajar. Alat itu harus selesai saat ini juga, sebelum itu terjadi. Permintaannya itu terwujud, dan Hetty langsung mencobanya. Sebuah jarum langsung masuk dan menyedot kapsul virusnya. Di dalam alat itu mereka otomatis terpisah, dan penunjuk waktu langsung memulai prosesnya. Hal itu bersamaan dengan tim pengintai, yang melaporkan jika musuhnya sudah ke sini. It's time. Briston membawa banyak orang, dan sudah menghadangnya di depan. Dengan gagah berani Hobbs keluar, sambil membangkitkan jiwa Samoa, yang ada pada penduduk di sini. Musuhnya itu langsung kebingungan, ketika senjatanya tidak bisa dipakai. Kini pertarungan akan menjadi menarik, karena yang terkuatlah yang bisa menang. Ledakan mobil di tengah menjadi kode, agar Shaw memulai rencananya. Dia mengelilingi arena ini dengan api, sehingga tidak satupun musuh bisa pergi. Hobbs dan lainnya langsung maju tanpa takut, dan baku hantam dengan mereka semua. Tidak ada yang bisa mengimbangi, kecuali Briston, yang kekuatannya memang di luar nalar. Karena sudah semakin terang, musuhnya itu bisa menemukan Hetty. Shaw yang melihatnya, tentu saja langsung melindunginya. Dia harus terus menjaga adiknya itu, karena saat ini kondisinya lemah, karena alat yang dipakainya sedang menyaring darahnya. Tiba-tiba sebuah mobil datang ke arahnya, sampai meledakkan bangunan di sana. Hetty yang terpencar dari Shaw langsung kebingungan, terlebih karena efek dari alat yang dipasangnya. Briston melihat targetnya itu sendirian, dan langsung menangkapnya. Helikopter dari pasukannya itu juga sudah datang, sehingga mereka bisa langsung membawanya pergi. Shaw dan juga Hobbs yang melihat itu, tidak akan membiarkannya begitu saja. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, mereka sudah menyiapkan sebuah mobil khusus. Hobbs yang ada di belakang, mencoba untuk mengaitkan rantai itu pada helikopternya. Usahanya itu berhasil, sehingga mereka bisa menyeretnya, seperti menangkap sebuah ikan besar. Helikopter itu tidak bisa naik, karena gaya tarik yang ada. Terpaksa Briston sendiri, yang harus mengendalikannya. Dengan kekuatannya, mobil dari Shaw tidak bisa bertahan, dan hampir melayang. Tiba-tiba Jonah datang, untuk membantunya. Dia mengaitkan mobil itu padanya, agar tidak terlepas. Sialnya helikopter itu masih bisa mengangkatnya, sehingga saudara yang lain harus turun tangan, untuk melakukan hal yang sama. Merasa tidak cukup, lagi-lagi mobil lainnya datang, dan kembali mengaitkannya. Dengan beban berat seperti ini, dipastikan helikopter itu kesulitan mengangkatnya. Menyadari sudah di tepi jurang, Briston menarik mereka agar terjatuh ke sana. Sudah mulai tertekan, akhirnya mobil paling depan menggunakan nosnya. Setiap mobil yang bisa mendarat, juga melakukan hal yang sama. Dengan kekuatan 4 nos, helikopter itu tidak berdaya. Sialnya senjatanya sudah aktif, sehingga semua mobil langsung terpisah. Kini hanya tinggal mobil dari Shaw, di mana dia harus menggiringnya menuju jebakan berikutnya.
Sebuah ranjau yang terbuat dari tong, berhasil melumpuhkan mobil yang mengejarnya. Sebagai penutupan, mereka juga sudah memasang jebakan khusus, agar mobil di belakang terpental, bahkan sampai merusak baling-baling helikopternya. Karena semakin tidak terkendali, helikopter itu akhirnya terjatuh ke jurang, sambil menarik mobilnya. Dengan kecelakaan yang mengerikan itu, Briston yang pertama kali sadar. Dia melihat Hetty masih terbaring, bersama alat itu yang terus menyedot virusnya. Sementara anak buahnya disuruh mengawasinya, Briston ingin menghabisi Hobbs dan Shaw yang ternyata masih hidup. Dapat dipastikan, ini adalah pertarungan akhir dari mereka. Karena tidak ada kata mundur, mereka berdua langsung menyerang, yang hasilnya sama seperti sebelumnya. Tidak ada ide lain, Hobbs dan Shaw mencoba menyerang bersamaan, dari sudut yang berbeda. Rencana ini berhasil, karena Briston tidak bisa menganalisis dua serangan sekaligus. Time to work as a team. Sudah menyadari kelemahannya, mereka berdua kembali mengulanginya. Sekarang posisinya terbalik, karena Briston dengan mudah mulai tersudutkan. Sistemnya menjadi error, dan dia tidak bisa lagi melawan. Kesempatan itu dimanfaatkan, untuk menyerangnya bertubi-tubi, sampai membuatnya tidak berdaya. Di waktu yang sama, ketika penjaga itu lengah, Hetty menemukan cara untuk menyingkirkannya. Ledakan di belakangnya membuat orang itu terjatuh, sehingga Hetty langsung menguncinya, sampai nyawanya melayang. Di pertarungan sebelahnya juga sudah mencapai titik klimaks, yang akhirnya membuat Briston menyerah. Virus itu sudah berhasil diamankan, dan kini saatnya bagi Shaw, untuk membalas perbuatan musuhnya itu selama ini. Sebelum itu terjadi, ternyata pemimpin dari Ition sendirilah, yang melenyapkan Briston, melalui teknologi yang ada di dalamnya. Orang itu hanyalah sebuah alat, yang bisa dia manfaatkan, sampai tidak berguna lagi. Ition akan selalu mengingat Hobbs dan juga Shaw, dan akan membalasnya suatu hari nanti. Namun mereka semua tidak akan takut, dan akan menghadapinya. Karena jika semua orang bersatu, musuh apapun tidak akan bisa mengalahkannya. You're gonna get one Samoan ass whooping. Sesuai janjinya, kini Hetty sudah kembali rukun dengan kakaknya, yang membuat ibunya sangat senang. Dan untuk Hobbs, dia memberikan hadiah pada putrinya, yaitu membawanya kembali ke kampung halamannya. Mungkin, teknologi akan mengungguli banyak aspek di dunia. Tetapi manusia memiliki hati, yang tidak bisa ditiru oleh apapun, sehingga mesin tidak akan pernah mengalahkannya. Film ini tentu masih ada kelanjutannya, yang akan saya ceritakan di video berikutnya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.